university student in speaking. Ya. Yaitu ya Pak Mardin ya. Iya betul Prof. Oke, ya Ibu Pak Mardin aja dulu ya. Iya. Bisa dengarkan suara saya? Iya bisa Prof. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat dari judulnya. Ini kan ada kata-kata motivation of university student in speaking English through extracurricular activity. Prof boleh share screen juga kok Prof, nggak masalah itu. Jadi laptopnya pakai tampilan share screen, suaranya dari HP itu gitu, Prof. Nggak apa-apa. Oh gitu. Iya betul. Berarti Karena- buka dua, enggak Iya. mendengung ya? Enggak Prof, aman. Ya gitu aja. Gini ya. Iya. Yang mana tadi? Boleh share screen. Iya, oke. Iya, Mantap. ini ya. Mantap ya, Prof. Oke. Alhamdulillah ada jalan keluarnya ya. Oke. Nah, ini kita lihat saya tutup suara di sini. Tidak perlu. Tidak mendengung ya. Oke. Ini kan seperti penelitian eksperimen. Ya. Motivation of university student in speaking English through extracurricular activity. Tetapi ternyata penelitian ini tidak eksperimen ya. Iya bukan. Ya. Nah, jadi ini ex post facto saja. Jadi mungkin tidak perlu dituliskan through extracurricular activity ini. Ya, jadi motivation of university student in speaking English dalam kondisi apa? In extracurricular activities atau in English club mungkin ya, in English club activities atau outside the classroom activities atau apa gitu ya. Jadi tidak true-nya ini yang mengindikasikan bahwa ini penelitian eksperimen gitu. Oh iya Prof. Berarti saya ikuti saran yang pertama tadi, in extracurricular activities ya. Oke. Nah, lalu di abstrak ini kan ada research on motivation on student in speaking English through extracurricular activity is necessary ya. Ini pernyataan yang apa namanya? Yang subjektif, yang agak kurang ilmiah gitu. Jadi kalimat pertama ini harus kalimat yang argumentatif. Seperti research on motivation on student speaking English in extracurricular activities is rarely conducted. Is rare in the literature. Nah, gitu. Jadi kita harus menyajikan di kalimat pertama ini sesuatu yang kita anggap itu masalah. Masalah itu bisa dua. Satu masalah yang nyata, real, ya, di real world problem. Satu masalah research world problem. Nah, kalau seperti yang tadi, penelitian tentang ini jarang sekali dilakukan. Nah, itu research world problem namanya. Nah, kalau yang real world problem, di dalam kegiatan ekstrakurikuler, in extracurricular activities outside the classroom, students are still afraid to speak. Misalnya ya, just like in the classroom. Nah, itu kan problem tuh. Cuma problemnya real world problem. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu yang perlu kita tulis di kalimat pertama. Atau yang lebih menantang lagi, kita mulai dari kalimat although atau while. Although studies on speaking on student motivation to speak in English has been conducted many times by experts, but none, but none of them was conducted in extracurricular activities. Nah, gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu yang dibutuhkan di kalimat pertama ini. Iya. Kalimat yang langsung menangkap perhatian pembaca. Nah, itu namanya kalimat argumentatif.
Argumentatif ya. Ya. Jadi tidak menyatakan bahwa sebuah topik itu perlu diteliti, ya tidak itu. Tetapi mengapa? Ini namanya research gap. Ya, research gap. Research gap itu ada di abstrak dan juga ada di pendahuluan nanti. Nah, di awal ini sebaiknya kita sudah harus menyatakan itu. Karena kalimat pertama dalam abstrak ini berfungsi seperti iklan. Tadi Seperti afraid of apa, Prof? Maaf. Yang Prof bilang. afraid in speaking English misalnya. Oh iya. Jadi seperti di dalam kelas, di luar kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler pun mahasiswa cenderung takut berbicara dalam bahasa Inggris atau malu berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi seperti kalimat tantangan gitu ya. Iya. Oke, nah kalau setelah itu sudah kita bisa menyatakan tujuan penelitian ini adalah ini, metodenya adalah ini, lalu hasilnya begini, lalu kesimpulan. Ya, jadi kalimat pertama ini saja yang penting diluruskan. Iya. Ya. Oke, berikut saya tadi sudah lihat pendahuluan ini terlalu panjang. Ya. Porsinya pendahuluan ini porsinya 20% dari panjang artikel. Dan artikel ini juga terlalu panjang. Ini 9.600 termasuk referensi. Cukup 7.000 saja. Jadi yang perlu dipotong-potong ini pendahuluan ini. Di bagian awal pendahuluan itu di paragraf pertama yang perlu kita sampaikan ya, ada 4 hal, tapi boleh pilih, ya tidak semuanya. Nah di sini bagian awal. Yang pertama, apa pentingnya judul ini, ya motivation, ya, in speaking. Apa pentingnya itu judul itu? Dan tentu perlu referensi ya. Misalnya motivasi untuk berbicara itu penting supaya mahasiswa lebih sering berpraktek ya, melatih berbicara bahasa Inggris. Nah, gitu. Nah, lalu dukung dengan referensi. Jadi why is the topic atau title important? Nah, itu yang harus dijawab di paragraf pertama. Nah, di paragraf kedua kita bisa menyatakan apakah judul ini judul populer. Nah, buktinya banyak enggak orang yang meneliti tentang hal yang sama? Nah, kita bisa sampaikan di paragraf kedua, kalau itu judul populer. Ya, there have been many studies on this topic, ya, such as by ini, ya. But, nah, ya, bisa lagi muncul research gap yang kedua di sini. Nah, kalau itu judulnya tidak populer, ya tidak usah. Ya, tidak usah, itu tidak wajib. Ya. Nah, kita dari yang 4 ini nanti kita pilih saja 2 misalnya. Yang pertama, why is the title atau topic importance? Yang kedua, is the topic popular? Dengan bukti banyak orang lain juga meneliti hal yang sama. Lalu yang ketiga, apakah judul ini judul baru? Ya. Nah, kalau motivation in speaking, jelas itu tidak judul baru. Ya, tidak usah. Ya, tidak usah kita nyatakan bahwa ini judul baru. Nah, yang keempat, nah, what is the problem? Tadi saya katakan problem can be in 2 types, ya, real world problem atau research world problem. Nah, itu di paragraf keempat. Kalau semuanya ada, kalau hanya 2 yang ada, the importance of the topic dan the problems dealing with the topic, ya sudah 2 saja. Jadi cukup 2 paragraf di bagian awal pendahuluan ini, ya, yang berbicara langsung tentang judul. Ya, tidak usah panjang-panjang. Ya, karena gaya penulisan artikel dalam bahasa Inggris itu direct. Ya. Nah, paragraf ketiga dan seterusnya kita mereview hasil-hasil penelitian orang lain tentang
judul yang sama atau yang mirip. Jadi literature review, walaupun tidak perlu ditulis judul pinggirnya, ya, karena itu wajib. Kajian pustaka itu wajib. Kalau tidak kita lakukan kajian pustaka, maka penelitian kita akan berpotensi menjadi duplikasi penelitian-penelitian terdahulu tanpa kita sadari. Nah, ya. Jadi sajikanlah di paragraf ketiga dan seterusnya, agak 3 atau 4 paragraf, ya, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang lain tentang topik yang sama, motivation in speaking, ya, dengan cara yang kompak. Kompak itu maksudnya jangan satu persatu. Ya. Jadi si A meneliti ini, lalu hasilnya ini, ya. Nah, lalu si B meneliti ini, lalu hasilnya ini. Itu namanya shopping list. Ya, tidak seperti itu kita menulis kajian pustaka. Kajian pustaka itu ditulis per kelompok. Ya, kita kelompokkan. Misal ya, beberapa orang meneliti motivasi berbicara di dalam kelas. Nah, kelompokkan. Ya. There have been several studies on student motivation in speaking English in the classroom, such as by ini. Nah, kita uraikan satu persatu. Lalu jangan lupa menuliskan kata sambung, ya, antara satu penelitian dengan penelitian berikutnya. Apa kata sambungnya? Kalau hasilnya sama, ya kita pakai kata sambung yang menunjukkan temuannya sama. Ya, misalnya similarly, in addition, ya. Nah, atau kata-kata yang lain yang menunjukkan temuannya sama. Kalau temuannya berbeda, nah gunakan kata sambung yang menunjukkan temuan itu berbeda. However, ya, on the other hand, nah, gunakan itu. Ya. Jadi harus kohesif, ya, satu paragraf itu dengan menggunakan kata sambung. Bagaimana hubungan antara penelitian-penelitian yang satu kelompok tadi, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam kelas tentang motivasi berbicara. Nah, kelompok berikutnya mungkin penelitian-penelitian yang dilakukan tentang motivasi mahasiswa berbicara di luar kelas. Nah, satu kelompok lagi. Satu kelompok yang nanti dituliskan menjadi satu paragraf. Ya, kalau tidak banyak. Kalau banyak, ya bisa lagi dicari cara lain pengelompokannya. Nah, gitu. Ya. Ada kelompok yang lain, misalnya yang ketiga, apa? Misalnya berbicara di depan orang banyak, seperti berpidato, misalnya. Penelitian-penelitian yang dilakukan orang lain tentang mahasiswa berbicara di depan orang banyak, in public speaking. Nah, itu. Jadi sudah ada 3 kelompok. Nah, pada paragraf keempat kita membuat kesimpulan dari 3 kelompok penelitian itu, ya, kita tuliskan apa yang sudah diteliti orang, nah, yaitu motivasi berbicara di dalam kelas, ya, motivasi berbicara di luar kelas, motivasi berbicara bahasa Inggris di depan orang banyak. Nah, lalu kita sampaikan lagi alasan kita mengapa ini perlu diteliti. Nah, mungkin penelitian-penelitian yang sudah ada itu semuanya berbentuk eksperimen. Sementara yang ini berbentuk ex post facto. Nah, gitu. Ya. Jadi alasan kita meneliti itu harus berdasarkan apa yang sudah dan belum diteliti orang yang sudah kita tuliskan dalam kajian pustaka. Ya, ya bisa, Pak ya? Iya, Prof. Ya, oke. Jadi tidak perlu panjang-panjang di sini. Ya, tidak perlu kita merujuk pendapat orang banyak-banyak di sini, karena kita ini kan menulis untuk orang yang sudah banyak paham juga tentang motivation in speaking English. Ya. Jadi tidak untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa mungkin banyak mereka yang belum paham
tentang apa yang kita tulis. Jadi kita seleksi apa yang mau kita tulis dalam sebuah artikel itu. Jadi diringkas saja. Nah, kalau kita merasa sangat penting, ya, seperti tadi extracurricular activities itu kita anggap baru, ya, tidak biasa, ya. Apa misalnya ekstrakurikuler itu mungkin diskusi online, nah, gitu ya, yang mungkin baru, ya, kalau selama ini kan face to face. Nah, itu boleh kita sajikan dalam theoretical framework, ya, sedikit, ya, jangan panjang-panjang, karena tadi porsinya adalah 20% cuma. Kalau dari 7.000 kata, 20% ya sekitar 1.400 kata introduction ini. Nah, jangan lupa, ya, di akhir pendahuluan itu research question. Ya. Nah, ini ya, extracurricular activity for speaking English has not been carried out regularly at Tadulako. Nah, ini masalah lokal. Ya. Nah, ini masalah lokal. Jangan dijadikan masalah lokal ini alasan penelitian. Ya. Kalau kita jadikan masalah lokal sebagai alasan penelitian, berarti penelitian kita hanya untuk konsumsi pembaca lokal, tidak pembaca nasional. Nah, jadi penelitian itu tidak bisa berbasis masalah. Masalah itu hanya sebagai pemicu bahwa ini perlu diteliti. Nah, alasan utama meneliti adalah karena adanya gap of knowledge berdasarkan kajian pustaka. Nah, itu. Jadi harus berdasarkan kajian pustaka penelitian itu, tidak berdasarkan masalah yang nyata, ya. Jadi harus berdasarkan research world problem. Jadi di sini di paragraf terakhir sebelum research question ini, nah, perlu disajikan, ya, hasil analisis kita terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang sebelumnya. Ini rasional, ya, of the study. Ya, misalnya kita katakan, ya, bahwa penelitian sebelumnya, ya, previous studies mainly focus on student motivation in speaking in the classroom, and very rarely studies, yeah, focusing on students motivation in speaking in outside the classroom or in extracurricular activities. Nah, gitu ya kesimpulan kita misalnya kan. Nah, mengapa? Jadi tidak berhenti di situ. Ya, mengapa perlu kita teliti motivasi belajar, motivasi berbicara di luar kelas, di dalam kegiatan ekstrakurikuler? Ya, why? Nah, itu pertanyaan. Ya. Nah, kita nyatakan this is important because student motivation in speaking in the classroom is different, yeah, from student motivation in extracurricular activities. Yeah. In the classroom, the students are afraid or ashamed in speaking because they may think that, yeah, they are always evaluated by the teachers, by the lecturers. Selalu dinilai, kan? Nah, mahasiswa takut itu dinilai, sehingga mereka takut bicara. But, yeah, outside the classroom, in extracurricular activities, the student is not evaluated. Yeah, because there is no teacher, there is no lecturer involved in the extracurricular activities. Nah, gitu ya. Jadi penting diteliti, ya, karena motivasi berbicara di dalam kelas dan motivasi berbicara di luar kelas itu berbeda. Di dalam kelas mahasiswa itu takut dengan dosen karena akan mempengaruhi nilainya, ya, atau disalahkan, ya, grammarnya atau pronunciation-nya. Sementara di luar, di ekstrakurikuler, tidak begitu. Nah, itu salah satu. Ya, mungkin alasan lain, in the classroom, ya, the students are mixed, ya,
of speaking ability, from the very high ability in speaking and the very low speaking ability. In ekstrakurikuler mungkin lebih merata gitu kemampuannya, tidak terkotak-kotak seperti dalam kelas. Jadi itu alasannya harus kuat meneliti itu. Dan jangan alasan meneliti karena ini ada masalah di suatu tempat. Nah, itu terlalu terlalu sempit fokusnya itu. Nah, baru disajikan research question. Nah, lalu this research aim at identifying ini tidak perlu lagi Kalau mau dinyatakan ini dalam metode. Oke, jadi ini tidak perlu lagi karena terlalu banyak. Ini diringkas saja. Ini terlalu banyak. Oke, metode ini ini terlalu pendek Kalau dilihat metodenya tadi jumlah katanya ini berapa ini? Ini 265. Kalau dari 7.000 aja lah 7.000 15% dari 7.000. Jadi sekitar 1.000 lah lebih kurang 1.000 kata lah lebih kurang metode ini. Kalau metodenya pendek, orang ragu dengan hasilnya. Jadi metode ini juga sangat penting research design, questionnaire, mungkin population and sample-nya perlu disajikan. Siapa populasinya, lalu sampelnya, metode memilih sampel dari populasi perlu. Questionnaire, misalnya apakah sudah divalidasi angketnya atau diambil dari mana, nah itu perlu diperjelas kalau instrumennya tidak meyakinkan, maka hasilnya kurang meyakinkan juga prinsipnya ini metodenya ditambah lagi Pak pendahuluannya dipadatkan sehingga cukup berapa 20%, sekitar 1.400 atau 1.500 kata lalu ini lebih kurang 1.000 atau 1.100 kata metode. Finding atau result ini perlu diberi kata kalimat pengantar. Ini sesuaikan dengan research question research question pertama tadi ini what motivates student in speaking English through extracurricular activities. Nah, jadi dibuat judul pinggir dulu di sini finding yang pertama. Ini di sini Nah, sebelum tabel ini extracurricular activity, student motivation in extracurricular activities. Nah, tuh. Jadi finding yang satu di sini beri satu kalimat untuk mengantar baru tabel. Nah, jangan langsung tabel. Nah, lalu tabel di sini ada kalimat pengantar ya kalimat pengantar agak satu kalimat. Ini hasilnya Ini hasil yang pertama untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, untuk menjawab research question yang pertama Nah, ini juga hasilnya kan? Ya. Oke. Jadi ini hasil kuantitatif Nah, kita formatnya Pak Aziz, kita memisahkan antara hasil dan pembahasan. Benar Prof. Findings dengan discussion. Dulu di sini hasilnya. Ya. Jadi hasil dulu di sini. Benar. Jangan dibahas dulu. Jangan ada kutipan-kutipan. Jadi ini hasil ini sangat deskriptif dan sama sekali tidak argumentatif.
ya, di result. Argumentatifnya nanti di pembahasan. Disajikan dulu hasilnya di sini sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jadi ada dua kelompok hasil karena pertanyaan penelitiannya ada dua. Oke. Lalu ini cukup banyak tabelnya ya. Oke ya. Jadi dirapikan bagian hasil ini sehingga yang disajikan hanya result saja. Berilah judul pinggir sesuai dengan research question. Nah, di discussion ya, kita mulai bisa langsung ke the first result in this study is. Nah, gitu. Jadi hasil pertama, atau kalau mau kita ingatkan pembaca pada first research question juga tidak apa-apa. The first research question in this study is what motivate students in speaking English in extracurricular activities. The result shows that, nah, gitu. The result show that, nah, kita jawab itu. Apa jawabannya? Apa yang memotivasi mahasiswa berbicara bahasa Inggris di dalam kegiatan ekstrakurikuler? Nah, gitu. Nah, setelah ada jawaban itu, baru kita bahas. Yang dibahas itu jawabannya. Temuan pertama itu yang dibahas. Gimana membahasnya? Apa kira-kira penyebab hasil itu? Apa yang menyebabkan, yang memotivasi mahasiswa berbicara dalam kegiatan ekstrakurikuler? Ya, jangan berbicara tentang teori dulu. Ya. Sampaikan dulu kira-kira penyebab apa yang memotivasi. Kalau temuan apa yang memotivasi mahasiswa berbicara dalam kegiatan ekstrakurikuler ini? Apakah teman atau topiknya yang menarik atau kurangnya kecemasan, anxiety atau apa? Ya, kebebasan dalam mengungkapkan. Kebebasan ya. Iya. Berbeda dari dalam kelas ya. Maka kita sampaikan. Berbeda, ya. Yeah, this is probably because the students have lower in anxiety in speaking in the extracurricular activities because the lecturers is not available, is not involved in the activities. Nah, itu salah satu kemungkinan. Nah, mungkin ada kemungkinan yang lain. Ya. Another possible reason is that ini. Nah, gitu. Jadi kita sampaikan penyebabnya. Temuan kita tuh apa penyebabnya? Nah, kalau ada pendapat pakar atau teori yang mendukung tadi seperti lower anxiety tadi, nah baru bisa kita kutip ya untuk mendukung pendapat kita. Jadi kutipan itu tujuannya mendukung pendapat kita. Jadi hasil, lalu pendapat kita tentang hasil, lalu referensi untuk mendukung pendapat kita. Supaya orang yakin, percaya bahwa pendapat kita benar. Nah, itu tujuannya referensi itu. Tidak menjelaskan, tapi mendukung. Makanya harus di awalnya itu pendapat kita. Jadi temuan kita, lalu penyebab temuan, itu pendapat kita itu kan. Lalu dukunglah dengan referensi. Nah, selain dari penyebab, bisa juga kita sampaikan artinya. Ya. Kalau mahasiswa lebih berani ngomong di luar kelas daripada dalam kelas, nah artinya apa? Ya. Nah, artinya kegiatan latihan speaking ya lebih tepat diadakan di luar kelas daripada di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu cukup apakah teori atau motivasi atau
topik-topik yang akan dibahas di luar kelas, ya, atau penambahan vocab, latihan pengucapan. Jadi tidak usah ada latihan speaking di dalam kelas karena tidak tepat ya tempatnya. Mahasiswa akan mempunyai kecemasan yang tinggi di dalam kelas. Untuk apa mereka berlatih dalam kecemasan yang tinggi? Pasti mereka tidak akan ngomong. Nah, itu ya. Itu kan semacam kesimpulan kita dari temuan kita. Nah, itu penafsiran juga itu. Itu pembahasan juga. Nah, lalu yang ketiga, barulah kita bandingkan temuan kita dengan temuan orang lain. Ya, this finding support the finding of ini, atau this finding is in line ya with the finding of ini. Nah, gitu. Tapi jangan berhenti di situ juga, ya. Dijelaskan juga mengapa menurut peneliti sebelumnya yang hasilnya sama dengan kita itu temuannya seperti itu. Ya, jadi ada according to-nya setelah itu. Ya, mengapa temuannya seperti itu? Mengapa menurut peneliti yang kita kutip, mahasiswa lebih berani ngomong di luar kelas, di kegiatan ekstrakurikuler, daripada di dalam kelas. Menurut peneliti yang kita kutip. Nah, jadi tidak cukup hanya kita menyatakan, this finding is in line with bla bla bla. Ya. Nah, according to, this is because, nah, gitu sambungannya itu. Gitu. Nah, lalu kita mulai lagi dengan paragraf berikutnya itu dengan temuan kedua. Nah, seperti ini ya. The student answer for the question 2. Nah, jadi ini the second research question in this study is ini. Ya. Lalu the finding shows that. Jadi tidak perlu dibahas satu persatu di pembahasan ini. Satu persatu jawaban terhadap angket atau terhadap wawancara ya tidak usah. Karena kita tidak membahas satu persatu angket, kita membahas temuan. Temuan itu adalah jawaban terhadap research question. Nah, jadi tidak satu persatu begini ya. Kita simpulkan saja dari data yang kita peroleh untuk menjawab 2 buah research question. Ya. Karena datanya banyak, ya bisa saja ditambah research questionnya menjadi 3. Tapi jangan terlalu banyak. Ya. Ini nanti ya, susah juga kita membahasnya. Gitu. Jadi mungkin sebagian data di pembahasan ini mungkin sudah ada di hasil. Ya, sehingga tidak perlu lagi diulang-ulang. Atau kalau belum ada di hasil ya pindahkan ke bagian hasil. Nah, conclusion ini kita bagi 3. Yang pertama, summary of the finding, yaitu yang 2 tadi, 2 research question, apa temuannya, ya. Disajikan dalam satu paragraf. Yang paragraf kedua, limitation of the study and suggestion for further studies. Apa keterbatasan penelitian ini? Misalnya sampelnya kecil atau populasinya kecil. Nah, ya. Atau penelitian ini hanya menggunakan angket dan wawancara. Nah, tidak menggunakan observasi misalnya, ya. Nah, itu buat saja apa limitationnya. Lalu kita sarankan untuk penelitian selanjutnya apa? Saran kita. Nah, yang ketiga implication. Jadi dari temuan ini apa implikasinya? Implikasi itu sesuatu yang bisa diterapkan, diimplementasikan ya, dalam pengajaran speaking. Ya, mungkin kalimat pertamanya, the finding of the study has an implication, pedagogical implication. Ya, misalnya speaking activities, ya, to improve student speaking ability should be done
outside the classroom instead of inside the classroom. This is because students have a lower anxiety in speaking if they practice English outside the classroom. Nah, itu. Jadi ada 3 kesimpulan. Yang pertama, summary of the findings. Yang kedua, limitation of the study and suggestion for further studies. Yang ketiga, implication, pedagogical implication. Nah, jadi 3 itu isinya. Oke Pak, ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Iya, Prof. Ya, silakan Pak. Ya. Itu yang tadi yang Prof uraikan yang pertama tadi. Tambahan ilmu, karena selama ini yang saya tahu itu penelitian itu harus berdasarkan masalah. Ya betul. Ternyata dari Prof ini tambahan ilmu, alhamdulillah. Jadi bukan berdasarkan masalah, terutama masalah lokal itu ya Prof, tapi berdasarkan kajian pustaka. Kajian pustaka mungkin Prof, apakah kajian pustaka itu dikaitkan dengan kenyataan begitu? Kan kajian pustaka kan yang preskriptif itu, sedangkan yang kenyataan yang deskriptif. Apakah tetap kita bandingkan sehingga ada gap seperti yang Prof katakan tadi? Oke, ya. Jadi yang disebut dengan kajian pustaka adalah research story. Ya. Hanya penelitian saja yang kita bahas, tidak pendapat-pendapat para pakar. Oh iya. Tidak definisi-definisi. Saya punya buku itu, nanti saya bagikan ya. Alhamdulillah, iya Prof. Saya sangat mengharapkan itu, Prof. Ya. Saya punya buku bagaimana menulis pendahuluan, bagaimana menulis abstrak, bagaimana menulis kajian pustaka, bagaimana menulis bagian pembahasan. Nah, juga sedang saya tulis sekarang bagaimana menulis kesimpulan. Iya, Prof. Ada juga marketisasi ya dalam. Saya sangat membutuhkan itu, Prof. Oke. Nanti dibagi-bagi aja. Ya, bisa juga dibagikan ke kawan-kawan yang lain ya. Tidak ada copyright-nya. Yang ada right to copy. right to copy. Luar biasa, unik. Right to copy. Rezeki betul bertemu dengan Prof. Prof, saya mau nanya juga nih, Prof. Ini menarik ini. Aziz mempertemukan kami dengan Prof ini luar biasa. Ini menarik ini, Prof. Saya pernah ditanya, Prof. Terima kasih juga Pak Azhar. Sangat luar biasa. Saya pernah ditanya, Prof. Sapnil, saya pernah ditanya oleh penulis kita, Pak, kenapa finding sama discussion di jurnal Bapak ini dipisah? Saya kan deskriptif, Pak, nggak bisa saya misahnya katanya. Itu ya itu hak kita, mau kita gabung, mau kita pisah, itu kan gaya selingkung. Betul. Jadi kita memutuskan bahwa itu dipisah. Jadi penulis harus mengikuti gaya yang ada supaya pembaca kita tidak bingung. Kalau mau digabung, ya sebetulnya secara teori aturan tuh boleh saja. Betul. Kita kan sudah memilih ya bahwa untuk jurnal kita hasil dan pembahasan dipisah. Betul. Tapi pada hakikatnya nggak ada masalah pakai pendekatan kuanti atau kuali ya, Prof. Oh, nggak ada masalah itu. Ada lagi yang kedua, Prof, mau tanya ini. Iya. Maaf ini kalau lebih mendetail begitu. Oke. Silakan. Penelitian ini seperti yang Prof sampaikan tadi terlalu panjang, terlalu banyak halamannya dan katanya. Apakah boleh satu penelitian dijadikan 2 artikel begitu? Ya, tergantung volume hasil datanya. Kalau datanya banyak, ya boleh saja. Iya, Prof. Kan pendahuluannya tidak duplikasi ya. Iya. Ya, kan kita diukur juga oleh Turnitin. Iya. Ya, jadi dalam satu penelitian saya bagi karena banyak datanya sehingga memungkinkan untuk menjadi artikel lebih dari 1. Boleh sekali. Oh iya Prof. Ya, sip. Ya. Memang kawan-kawan kita dari bagian linguistik ya
mereka cenderung menulis artikel itu secara deskriptif, Betul, lalu betul. hanya pemaparan data-data saja. Ya. Saya kan diundang di UGM ngasih workshop. Betul. Nah, ada kawan-kawan yang sudah menulis, ya kawan-kawan saya juga dulu waktu kuliah. Ya mereka itu datanya banyak sekali, tidak pernah dibahas. Ya. Tumpukan data-data saja. Ada lagi Prof, maaf interaksi saja ini Pak Azhar. Iya. Ya interaksi saja ini. Ya, setelah saya buat misalnya kuesioner dalam penelitian, lalu itu sudah dibagikan dan sudah dapat data. Setelah itu karena banyaknya data, maka kita jadikan 2 atau 3 hasil penelitian. Apakah setelah itu dalam hal penyajian kuesioner yang kita bagi tadi bisa kita adaptasi gitu, bisa kita ubah, apakah nomornya atau sesuaikan dengan apa yang kita ungkap di artikel itu? Ya bisa, itu kan tinggal pengelompokan saja. Oh iya Prof, ya saya mengerti itu. Luar biasa, itu yang saya bingung dan saya dapat jawaban dari Prof. Ya, misalnya angket itu bisa menjawab 2 atau 3 atau lebih ya pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 menjadi disajikan dalam untuk satu artikel. Pertanyaan 4 dan 5, 3 dan 4 disajikan dalam artikel berikutnya. Nah, kan gitu. Sehingga akan berubah nomor nanti. Ya, enggak apa-apa itu. Oh iya Prof. Nomor itu enggak ada masalah. Yang penting kan isinya. Isinya iya Prof. Ya, jadi isinya. Tinggal diadaptasi itu angket atau kuesioner tadi. Yang perlu kita pikirkan adalah apa yang kita tuliskan ini menjadi pengetahuan baru bagi pembaca. Itu saja yang harus kita pikirkan. Sehingga orang tidak buang-buang waktu membaca artikel kita. Orang mendapatkan sesuatu yang baru, news value atau novelty dari artikel kita. Ada kebaruan ya. Ada kebaruan di situ. Nah, lalu siapa yang membaca? Nah, ini harus juga kita pikirkan. Yang membacanya bukan mahasiswa. Yang membacanya adalah ya dosen. Dosen yang juga tertarik dalam penelitian speaking. Oh, ini barangkali ini dosen ini sudah tahu ini itu apa saya tulis lagi. Nah, gitulah. Ya kita yang pertama mengedit tulisan kita. Posisikan diri kita pada pembaca. Jangan sebagai penulis saja. Hadirkan pembaca itu di hadapan kita. Namanya imagine readers. Apa ini yang membaca ini ya? Oh, ini Pak Azhar Aziz yang baca. Ya malu saya kalau saya definisikan ini. Dia sudah tahu ini. Nah, gitu. Iya, Bro. Jangan kita sibuk aja menulis ya, sementara pikiran pembaca tidak kita pikirkan, kita pertimbangkan gitu ya. Ini didefinisikan, ini definisikan, ini dijelaskan. Orang sudah tahu untuk apa lagi. Ini gaya lama kita memang begitu. Betul. Menulis apa saja yang kita peroleh tanpa diseleksi, tanpa dikritisi, ya sehingga ya seperti berita koran jadinya atau laporan jadinya gitu. Oke, Pak. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih ya. Nanti Pak Aziz ya membagikan ini nanti. Iya, baik, Prof. Ada beberapa buku. Baik. Oke, kita tutup ini, Pak ya. Iya, terima kasih banyak, Prof. Oke, Pak Aziz, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Model. Kita lanjutkan ke Bu Nurul. Mudah-mudahan ini benar ini artikelnya ini. Oh, bukan ya? Bukan ini. Iya, mana? Saya sudah buka. Udah ini. Ini ya. Project-based learning, promoting student engagement in EFL classroom. Ya, ini judulnya cukup padat ya. Okay, the student engagement has increasingly become a spotlight in learning, especially in learning English. Okay, yeah. There are two essential
component. Okay. However, the student disengagement in the classroom has become a concern in various countries. Okay, ya di sini sudah ada semacam research gap-nya, ya. Tetapi belum mengacu kepada. Kenapa berdengung dia? Saya harus tutup. Sudah aman, Prof. Sudah aman. Sudah aman, ya. Ya. Ini sudah ada research gap-nya. Oke, ya. Therefore, this research was conducted to determine. Oke, ya. Lalu introduction sudah gimana? Oke, ini sudah, ya. Di mana yang saya tandai tadi? Di sini. Ya. The following are some previous research findings that have succeeded in promoting. Oke, ya. Nah, di sini yang belum dinyatakan. Then for this study, the writer will observe. Mengapa? Alasannya apa? Belum ada kesimpulan dari penelitian-penelitian yang ini. Ya, previous research finding ini belum disimpulkan dan dievaluasi atau dikritisi. Nah, itu. Ya. Jadi ini yang perlu diperbaiki paragraf ini. Ya, jadi tiba-tiba ya seperti mahasiswa sering menulis itu, ya, based on the above background atau problem, I am interested in doing research. Nah, seperti itu. Ya. Mengapa tiba-tiba penulis ya menyatakan the writer will observe the use of project-based learning? Ada apa dengan penelitian sebelumnya? Itu yang belum disampaikan di sini. Padahal sudah ada kajian pustakanya ini, ya, walaupun belum begitu banyak, ya. Gimana kira-kira Bu Nurul? Oh iya Pak, betul. Iya, belum Kenapa saya tiba-tiba lakukan. begini? Ada apa dengan previous studies? Ada kekurangan, keterbatasan. Ya. Research gap itu ada 6 tipe, ya. Menurut si Arianto itu ada non-existent, ya. Sejauh pengetahuan penulis belum pernah ada penelitian tentang ini, yaitu non-existent namanya. Ada insignificance atau limitation, sudah ada tapi masih sedikit. Yang ketiga ada kelemahan, kekurangan, ya, dari penelitian terdahulu, kesalahan, ya. Yang keempat, ini yang paling tinggi, yaitu adanya inkonsistensi dari temuan atau bisa juga contradictory. Ya. Temuan-temuan itu kontradiktif atau temuan-temuan penelitian terdahulu tentang topik yang sama itu tidak konsisten. Nah, itu bisa juga dijadikan alasan. Atau ya, kita melanjutkan penelitian orang sebelumnya. Sudah ada penelitian, tetapi belum menjawab pertanyaan yang ini. Ya. Nah, gitu. Nah, yang mana harus ada itu dipilih. Ya. Research gap itu berdasarkan kajian pustaka. Apakah non-existent, insignificant, limitation, contradictory, ya, atau tadi continuation. Nah, yang mana gitu. Kalau menurut Miles ada 7, ya, lebih banyak lagi. Ada gap tentang populasi, ada gap tentang metode, ada gap tentang hasil, knowledge, macam-macam itu 7. Ya. Bentuk research gap itu. Jadi harus ada research gap di sini. Ya, yang menjadi landasan atau dasar penelitian. Nah, lalu project based learning and student engagement ini semacam theoretical framework, ya. Nah, ini boleh-boleh saja, ya. Kalau kita menganggap ini masih baru, ya, hal yang masih baru, nah, sebagai tambahan informasi. Nah, lalu research question-nya di mana ditaruh? Nah, research question-nya ditaruh setelah di sini, setelah di research gap ini di sini. Jadi ini diberi judul theoretical framework. Ya. Ya, gimana? Silakan. Sudah ada research question-nya belum? Belum, ya? Iya. Nah, ini mestinya sebelum metode ini harus ada research question.
Baik, Bapak. Nanti saya ulangi. Jadi ini bisa juga diringkas ya, tidak terlalu panjang. Ini kan artikel ini hampir 7.000 ya. Coba saya lihat berapa totalnya ini pendahuluan ini. Sekitar 6.000. Totalnya 6.800 ya, termasuk daftar pustaka itu kan. Oke, terus nah ini 2.000 lebih. Jadi kalau bisa dipendekkan ini menjadi 1.500 ya, ini yang theoretical framework ini dikurangi saja ya, tidak usah terlalu banyak Oke, baik, Bapak. ya. Oke. Jadi research question harus ada ya. Nah, jadi ini diperbaiki menjadi research gap-nya di sini ya. Lalu diikuti pertanyaan penelitian. Oke, based on the observation regarding student engagement. Oke. Lalu kita ke metode. Ya, metodenya juga sudah cukup ya, panjang ya. Dan cukup detail. Nah, cuma ini seperti masih di dalam proposal. Ini kan sudah artikel, penelitiannya sudah jadi ya. Nah, digunakan bentuk past tense di sini. Ya, di bagian metode ini. Oke, finding ya. Nah, tadi karena research question-nya belum ada, ya mungkin pertanyaan pertama ya tentang ini, the implementation of project-based learning atau apa? Ada pertanyaannya, ya karena di sini kita menjawab pertanyaan, ya menjawab research question di sini. Tidak lagi menjelaskan apa gitu ya. Kita langsung di sini menjawab. Temuan pertama itu apa? Tentu temuan itu mengacu kepada research question. Ya. Nah, ini designing project plan. Apa research question yang pertamanya kira-kira? Investigating the implementation of project-based learning in student engagement, Bapak. Ya, jadi ini apa classroom observation ya? Iya. Ya. Pertanyaan pertama, pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan apa kira-kira pertanyaannya? How is the implementation of project-based learning in student engagement? Nah, bagaimana menjawabnya dengan ringkas itu? How-nya itu bagaimana menjawabnya? Sehingga kita tidak perlu menjelaskan satu persatu gitu. How, ya? Apakah ada ukurannya atau langkah-langkah? Apa jawabannya? Iya, sebenarnya ini seperti bagaimana guru mengaplikasikan, mengimplementasikan langkah-langkah dari project-based learning itu. Dan di dalam meningkatkan keterlibatan siswa dengan skala terkait kognitif sama behaviornya. Jadi tidak mengukur, tidak ada penilaian, hanya langkah-langkah. Langkah-langkah dan melihat bagaimana langkah-langkah itu membuat siswa terlibat secara behavior dan kognitif. Oke. Jadi kalau bisa ini diringkas saja jawabannya itu menyajikan data ini ya. Jadi tidak perlu satu. Iya. Ya, creating a project plan ya, finishing the project. Karena ini result. Ya. Result ini nanti harus kita bahas. Jadi kalau terlalu detail banyak seperti ini susah kita membahasnya. Berarti tidak perlu poin-poin ya Bapak, hanya description saja. Iya, kalau itu yang ditanyakan. Kalau itu yang ditanyakan. Nah, sebaiknya pertanyaannya tidak satu. Bisa dua lah minimal ya. Apa kira-kira pertanyaan kedua? Mungkin challenge-nya Pak. Tantangan. Iya, kalau bisa. Ada datanya? Ada sebenarnya Pak. Dalam apa? Wawancara? Iya, dalam wawancara. Boleh, tidak apa-apa. Ya, jadi yang pertama
langkah-langkah atau tahapan, yang kedua tantangan. Nah, sajikan data kedua di sini. Tentu kalau itu wawancara harus ada bukti wawancaranya, ya, kutipan atau cuplikan jawaban dari responden, ya, terhadap pertanyaan peneliti. Nah, sajikan di sini. Nah, ini kan ada interview ya, ini. Nah, mana bukti bahwa interview sudah dilakukan? Ya, jawaban dari responden, berapa orang yang diwawancarai. Nah, itu. Sajikan di sini. Nah, berarti ada dua hasil. Nah, yang pertama tentang langkah-langkah. Ya. Nah, langkah-langkah ini kalau tidak kita nilai, ya, agak susah juga kita membahasnya. Apakah langkah-langkah itu sudah benar sesuai dengan teori, ya, atau belum? Nah, kita harus sampaikan di sini, ya. Oh, baik Pak. Oh, di findingnya ya Bapak? Iya, ini di discussion. Ya, bisa kita ingatkan the first research question in this study is ini. The result shows that, yeah, the teachers have implemented project-based learning in the classroom following the standard steps as suggested by blah 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 blah. Nah, ya. Lalu apa penyebabnya guru sudah menerapkan langkah-langkah itu? Atau apa artinya? Ya, kalau tidak penyebab ya artinya lah. Nah, misalnya this implies that atau this means that the teachers are already familiar with project-based learning, ya, such as the steps of doing atau implementing project-based learning. Nah, the teachers may obtain this knowledge or practices from apa, ya, dari pelatihan-pelatihan, from practices, from training, ya, that they attended, or from apa namanya itu, pertemuan antar guru itu, ya. Nah, jadi kita memberi makna, penafsiran atau kemungkinan penyebab terhadap temuan kita. Nah, itulah yang disebut dengan pembahasan. Mengapa menurut ini guru-guru ini sudah menerapkan project based learning sesuai dengan teori? Sudah? Kalau maaf Bapak, Ya. kalau berdasarkan penelitian saya sebenarnya masih ada tahapan yang tidak dipenuhi oleh guru. Oke, jadi belum lengkap. Iya, belum lengkap. Apakah Tapi itu yang dianggap temuan atau sudah bagus? Iya, jadi yang mana? Berdasarkan hasil diskusi yang saya buat itu, walaupun guru tidak pada tahapan itu ada di mana siswa harus membuat plan kerja, jadi plan work-nya. Kemudian guru tidak memberikan contoh secara konkret bagaimana cara membuat plan, namun banyak di antara siswa itu cukup terlibat dan memiliki inisiatif yang baik terkait untuk mendiskusikan terkait hal bagaimana membuat plan belajar. Okay. Jadi mau melihat dari sudut positifnya atau negatifnya? Positifnya, Bapak. Positifnya, ya. Berarti bahwa guru ini sudah cukup, ya, sesuai, sudah melaksanakan project based learning sesuai dengan panduan, pedoman atau teori atau pendapat pakar, gitu ya. Itu yang mau disorot, ya. Oh iya, baik. Nah, lalu kalau begitu, nah, kita carikan apa penyebabnya. Atau apa artinya itu? Mengapa guru sudah benar dalam menerapkan project based learning? Dari mana guru itu belajar? Dari mana guru itu mendapat keterampilan menerapkan project based learning? Apakah mereka kuliah lagi? Atau mereka membaca buku? Atau mereka sering berdiskusi dengan pengawas atau dengan teman-temannya di MGMP? Nah, itu yang harus kita sampaikan.
Oh, berarti saya tambahkan di discussion itu ya, Pak? Iya, iya, itulah yang disebut dengan discussion itu. Ya. Melihat kemungkinan penyebab dari temuan atau atau ya memberi makna interpretasi ya terhadap temuan kita itu. Oke. Nah, itu lalu baru dibandingkan dengan temuan orang lain. Ya, ini sekali lagi saya katakan bahwa di dalam bagian pembahasan ini kutipan dimaksudkan untuk mendukung pendapat kita. Jadi dia tidak sekedar hadir, tidak sekedar digunakan dalam pembahasan, tapi mendukung pendapat kita karena kita berargumen. Kalau tidak mendukung pendapat kita, ya tidak usah dipakai. Nah, tetapi pendapat kita harus ya didukung oleh pendapat pakar ya atau orang lain supaya dia kuat. Oke, jadi ini tidak sama dengan literature review. Ini argumentatif. Ya. Nah, oke, ya, ini temuan yang kedua ya. Tapi tadi di interview belum ada data interviewnya, ya. Jawaban responden itu belum disajikan. Oh iya, baik, Pak. The result of interview conducted by the author show the result of the 6 stages. Nah, ini harus disimpulkan juga ya. Tadi kalau memang wawancara mau diarahkan ke tantangan, nah maka ini harus diganti. Ya, apa tantangan guru dalam menerapkan PJBL nah, dalam pengajaran. Nah, itulah yang menjadi temuan. Lalu mengapa kira-kira tantangan itu terjadi? Apa penyebabnya? Ya, oke. Nah, lalu juga dibandingkan dengan temuan orang lain. Oke, jadi setiap temuan ya di bagian pembahasan yang pertama harus ada hasilnya. Oh, the result showed. Ya. Yang kedua, why? Ya. Dan what does it mean? Yang ketiga, nah barulah ya, how is it compared to the findings of others? Itu isinya pembahasan. Karena dua pertanyaannya, maka ada dua kelompok di sini. Dua kelompok itu bisa dua paragraf atau lebih. Ya. Nah, lalu ini kesimpulan terlalu sedikit. Nah, kesimpulan tadi ada 3 isinya. Yang pertama summary ya, of the findings. Yang kedua limitation of the study and suggestion for future studies. Yang ketiga pedagogical implication. Nah, ya, sebaiknya dibuat dalam 3 paragraf di sini. Walaupun agak kecil ya, paragrafnya agak kecil-kecil gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jadi Bapak, apa boleh? Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak. Iya, iya. Yang baru lagi. Kemudian berarti apa saya tetap memasukkan di bagian interview itu terkait challenge sama bagaimana guru menerapkan tantangannya, kemudian bagaimana tahapannya yang menurut guru terkait Ya, jadi pertanyaan jadi 2. Nah, kedengaran lagi suaranya, Prof. Hah, hilang lagi? Hilang lagi suaranya? Kedengaran. Terdengar. Nah, ya. Jadi pertanyaan penelitiannya jadi 2. Halo. Halo? Terdengar kok, Pak. Dengar, ya. Nggak kedengaran suaranya. Bapak bisa dengar suara saya? Pak Muardin bisa dengar suara saya? Prof bisa dengar suara saya? Bisa, saya dengar. Ya. Berarti yang bermasalah Pak Muardin. Kita dengar ini suara Pak Muardin kedengaran. Iya. Dia ada Pak Muardin.
Pak Muardin bisa dengar suara saya? Oh, berarti bermasalah speaker Pak Muardin. Iya, sudah. Sudah Oke, kedengaran. Oke. Silakan, Prof. Ya, jadi Nurul, jadi harus ditulis di sini research questionnya yang pertama how, ya bagaimana guru menerapkan PJBL, yang kedua apa tantangannya, gitu kan? Iya. Ya, sehingga nanti temuannya juga ada dua, yang pertama bagaimana penerapan PJBL, yang kedua tantangannya apa? Bagaimananya datanya diambil dengan apa tadi classroom observation ya. Iya, Bapak. Nah, lalu tantangannya datanya diambil dengan interview. Oke, sudah ada di sini. Ya, di metodenya sudah ada. Nah, ini kan ada observation dan interview. Ya, sudah oke. Nah, tinggal lagi di penyajian hasil. Penyajian hasil ini dibagi dua kelompok juga. Yang pertama tentang bagaimana guru menerapkan PJBL. Lalu yang kedua apa tantangannya? Nah, ya di sini hasil. Jadi tidak interview judulnya, ya. The teachers challenges in implementing PJBL. Nah, gitu. Yang pertama, the teachers apa? Strategi bisa juga atau techniques ya in implementing project based learning. Nah, atau the teachers ways of implementing project based learning. Ya, ada dua kelompok ya, dua judul pinggir di sini. Ya. Yang pertama the implementation of project based learning, yang kedua the challenges in implementing PJBL. Oke, lalu harus ada di sini datanya. Data wawancara itu harus ada di sini seperti kutipan gitu ya. Apa jawaban responden. Ya. Nah, discussion juga ditulis berdasarkan dua hasil tadi, dua temuan tadi. Berarti poinnya tetap 2 juga ya, Bapak? Iya, 2 juga di sini, di discussion ini. Juga 2 di sini. Lalu kesimpulan ada 3, summary of the finding, limitation of the study and suggestion for further studies, dan pedagogical implication. Oke. Nah, mungkin ini ya sedikit lagi yang ini ya. Jadi yang pertama ini student engagement has been increasing. Ini yang saya katakan what is the importance of the title ya. Nah, ini what is the importance of the title, ini sudah ada. Lalu however there are still many concern regarding student ini problem ya. Nah, ini problem ini. Oke. Lalu yang ketiga, based on the observation regarding student engagement in level, ini dukungan ya, practical problems. Nah, jadi kajian pustakanya ini sebetulnya yang biru ini. Ya. Ini kajian pustakanya mah agak sedikit ya. Satu. Ya, cuma dua. Iya. Ya itu agak terlalu sedikit itu. Oh, berarti kira-kira perlu berapa Bapak untuk ya sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan kita membuat kesimpulan research gap hanya berdasarkan 2 penelitian orang. Ya, terlalu mentah, apalagi ini 2013, ya kan? Yang satu lagi 2012. Iya, Bapak, soalnya masih jarang. Nah, itu harus dibuktikan. Kalau kita mengutip penelitian 2021, 2020 dan 2021, ya, lalu kita mengatakan masih jarang, itu lebih masuk akal daripada dasarnya 2012 dan 2013. Jangan-jangan sudah ada. Itu ya. Setelah itu. Nah, coba cari yang lebih terkini ya. Maaf Prof, boleh saya sela sedikit untuk silakan Pak. Ya, maaf juga Ibu, saya sela sedikit. Ini setelah mendengarkan dari Prof, boleh judul saya menjadi begini tadi Prof.
motivation of university students in speaking English on extracurricular activity. Oke, ya. Tapi judulnya itu kurang ini tuh, kurang seksi itu. Gimana membuatnya lebih seksi lagi? Saya hilangkan true menjadi on. Iya, iya. Buat lebih seksi lagi, Pak Muhammad. Oh ya. Apa kira-kira sarannya? Pak Aziz mungkin yang biasa membuat judul lebih seksi. Iya, saya berusaha lebih seksi lagi nih. Ya, silakan Prof. Apa motivasi yang baru gitu, Pak? Kalau itu judul Bapak itu kan judul lama itu kan? Oh ya, saya bikin apa yang baru yang bisa dimasukkan di dalam judul itu, istilah-istilah baru. Bisa juga dibuat dalam bentuk pertanyaan. Kalau intrinsic and extrinsic motivation itu lama juga, Pak. Itu lama itu. Ya. Lama. Bagaimana kalau begini ya? Motivation, student motivation in speaking in extracurricular activities. Ya. Boleh saya supaya tidak dua ininya itu pada ekstra. Boleh. Itu bisa itu. Itu bisa aja diganti nanti. Cuma harus ditambah itu judul itu. Itu belum ada tantangan orang membaca. Oke, Prof. Saya berusaha. Ya. Apa ya? Is it extrinsic or intrinsic motivation? Nah, itu bisa juga. Jadi titik 2, setelah itu dalam bentuk tanya, kalimat tanya. Student motivation in speaking English or intrinsic motivation. Nah, dalam bentuk tanya ya. Ya, Prof. Nah, itu bisa itu. Itu agak menantang membaca sedikit ya. Agak lebih seksi lah sedikit ya. Jadi motivasi mahasiswa dalam berbicara bahasa Inggris dalam kegiatan ekstrakurikuler. Apakah ini motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Nah, itu bisa itu ya. Iya, lebih seksi itu. Oke. Ya, kita kembali ke sini ya, Nurul. Iya, silakan. Oke, terima kasih, Pak. Jadi kalau kajian pustakanya hanya 2 dan itu pun sudah berusia 10 tahun, ya, ada dalam kepala reviewer atau editor, apakah memang belum ada atau tidak ada penelitian tentang ini, tentang PJBL ini setelah itu. Nah, gitu. Apalagi nanti yang mereviewnya orang yang bidang penelitiannya juga tentang PJBL. Jadi menurut saya perlu ditambah di kajian pustaka ini. Jangan hanya 2 ya, karena kurang kuat dia. Ya. Kalau perlu paragraf ini dibuang saja based on observation ini. Ya, karena yang di atas itu sudah cukup itu. Nah, ini tidak perlu. Ya. Tidak perlu ini. Karena di atasnya sudah ada the importance of the topic dan the problem. Ya, dealing with the topic. Nah, ini kan pembuktian ya. Nah, ini yang lebih penting, yang biru ini. Perlu beberapa ya, kalau ada ya lebih kurang 10 itu lebih bagus dan lebih terkini ya. Lebih terkini, lebih up to date. Ini tidak 2013, nah 2012 ini kan sudah tua ini. Kalau untuk artikel ini sudah tua ini. Ya, perlu ditambahi. Nah, lalu bisa disajikan dalam 2 atau 3 paragraf. Iya, baik, Bapak. Dalam 1 paragraf bisa 3 atau 4 penelitian ya, disajikan dalam bentuk yang lebih kompak ya, lebih padat gitu. Jadi tidak terlalu semuanya disampaikan, tidak perlu ya. Oke. Nah, lalu yang merah ini harus berbentuk research gap ya. Research gap ini. Karena inilah alasan the rationale of the study itu di sini. Alasan kita meneliti
walaupun sudah ada di sini beberapa orang meneliti, ya, apa? Mengapa masih perlu kita teliti ini? Kan sudah ada orang menelitinya. Nah, alasan itu harus disampaikan di sini. Ya, alasannya yang tadi itu, ada yang 6 itu. Ya. Nah, kalau sudah ada berarti tidak mungkin non-existent, kan? Nah, ini tentang PJBL, ya. Ini bisa juga dikurangi, ya, tidak terlalu detail. Ya. Atau ini dipindahkan saja ke atas kajian pustaka juga bisa di sini. Ya, di sini aja. Ya, sebelum the following are some previous research finding. Oke. Jadi harus ada research question. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak, sudah. Alhamdulillah. Oke. Sudah jelas sekali. Terima Ya. kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Ya, Pak Modin juga sudah ya. Ya, oke. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Ya. Nanti Pak Aziz yang membagikan buku-buku, nanti saya bagi. Ya, baik, Prof. Ya. Oke, ya. Terima kasih Pak Aziz ya. Oke. Ya, Terima baik, kasih Bapak, ya. Ibu. Kalau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Pak. Nanti akan Azhar. saya bagikan linknya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Bu Nurul, Pak Muhardi. Terima kasih. Mohon maaf, Bapak. Pak Ya, silakan. Ya. Mau menanyakan, apabila sudah direvisi, bagaimana untuk pengumpulannya ya, Bapak? Boleh ke Joalnya langsung, Mbak. Oh, oke. Disubmit ulang ya, Bapak? Iya, di attach lagi di akun yang kemarin, nggak apa-apa, bisa Oh kok. iya. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.